سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه رسول الله. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah majelis Islam yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka rutinitas kita, yakni pembacaan Yasin Fadilah. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, ayo kenali Sus. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita lihatkan dalam hati kita dalam pembacaan surat Yasin Fadilah ini yang nanti akan dipandu oleh Al-Ustaz kita, yakni Al-Ustaz Sabri. Kemudian sedikit pembedahan masalah kitab putih. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin wal Qur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa siri bisairil asma'i wa sifati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul dalam satu lingkaran. Tentu dalam satu lingkaran ini kita membawa hati yang ikhlas, maka mudah-mudahan dengan membawa hati yang ikhlas tersebut, maka ketika kita keluar dari majelis ini, maka kita mendapatkan janji Rasulullah SAW, yaitu dibersihkan diri kita ini daripada dosa-dosa tersebut. Kemudian Bapak Ibu, saya juga ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa salah satu dari jamaah kita ada adik beliau yang meninggal seminggu yang lalu, yaitu Ibu Las. Adik beliau seminggu yang lalu meninggal dunia, dan kebetulan pula saya memang istri baru melahirkan, jadi tidak sempat untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu, jadi tahu baru tadi. Jadi insya Allah besok ba'da maghrib kita ke rumah beliau bertakziah, kita membaca Yasin dan mendoakan adik beliau ba'da maghrib sampai isya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk besok mengikuti takziah di rumah beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Pertama tentu marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, karena memang salawat ini punya fadilat yang begitu banyak Bapak Ibu. Rasanya setiap kali pengajian kita di setiap pengajian di rumah-rumah, di majelis kita, juga malam minggu di majelis kita, selalu kita ungkapkan bahwa orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah itu fadilatnya itu berlimpah kepada dirinya. Kenapa berlimpah? Karena memang sering kita sebutkan dan sering juga disebutkan para ulama, sampai-sampai kadang-kadang saya pun kalau menyebutkannya berulang-ulang itu bosan juga Bu. Yaitu saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu, ketika Allah itu memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita untuk zakat, Allah tidak berzakat. Allah perintahkan kita untuk naik haji dan umrah, Allah juga tidak berhaji dan berumrah. Tapi ketika Allah itu perintahkan kita ini untuk bersalawat kepada Rasulullah, kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW, yang pertama kali bersalawat itu Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah sendiri bersalawat kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW, alangkah jeleknya, alangkah buruknya akhlak kita kalau kita ini umatnya ini sedikit bersalawat kepada Rasulullah. Malu kita Bapak Ibu kepada Tuhan kalau seandainya Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah, kita sedikit bersalawat kepada Rasulullah. Maka itu kita banyakkan bersalawat kepada Rasulullah. Agar apa? Agar pertama dibukakan oleh Allah makrifat kepada Rasul. Ini Bapak Ibu yang penting. Saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu, andai orang tidak kenal kepada Rasulullah, dia hanya kenal zahirnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Kainanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin sampai Adnan cucu cicit Nabi Ismail bin Ibrahim sampai ke atas ke Nabi Adam. Itu namanya kenal zahir, itu kenal keturunan. Tapi tidak cukup hanya kenal zahir, wajib kenal sampai ke hakikatnya Rasulullah SAW. Contoh misalnya, nanti di akhirat kita ini butuh syafaat Nabi. Semua kita ini butuh syafaat Nabi, syafaat Rasul. Lalu di akhirat, karena kita tidak kenal dengan Rasulullah, lewat Rasulullah di depan kita, kita tak tahu. Alangkah ruginya Bapak Ibu. Semua orang mencari Rasulullah untuk meminta pertolongan agar diberikan syafaat oleh Rasulullah, tapi lewat Rasulullah di depan kita, kita tetap peduli. Kenapa? Karena kita tidak kenal kepada Rasulullah. Maka itu banyak bersalawat kepada Rasulullah itu, mudah-mudahan Bapak Ibu kita dibukakan pintu ma'rifatul Rasul, yaitu ma'rifat kepada Rasul. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau tidak kenal dengan Rasulullah saja begitu ruginya, apalagi tidak kenal dengan Tuhan. Ini Bapak Ibu, tidak kenal dengan Rasulullah saja rugi, apalagi tidak kenal dengan Tuhan Bapak Ibu. Maka wajib kenal dengan Tuhan. Saya sering Bapak Ibu, kalau di kampus saya bilang dengan mahasiswa saya begini, mau tidak yang perempuan di kelas ini, saya bilang saya nikahkan dengan tetangga saya. Tetangga saya Pak Medan. Mau tidak saya nikahkan dengan tetangga saya? Kata mahasiswi saya, tak mau Pak. Kenapa tak mau? Saya bilang, karena tak kenal, kata dia. Siapa orangnya? Saya bilang, saya kenalkan. Orangnya ganteng, tinggi pula, kearap-arapan wajahnya, punya pesawat 5, saya bilang, mobil 6 depan rumah, baik pula, alim pula, penyayang pula dengan orang tua. Mau tak? Saya bilang. Semua mahasiswa itu bilang mau Pak, katanya. Kenapa dia mau?
Karena mengenal, karena sudah kenal, karena makrifat. Maka itu Bapak Ibu, rasionalnya tidak mungkin kita mau menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Wajib kita kenal kepada Tuhan yang kita sembah. Maka itu untuk kenal kepada Allah, pintunya adalah Rasulullah. Maka itu wajib makrifat dulu kepada Rasulullah, maka kenal kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Maka itu azam, bukan nama orang azam tuh Bapak Ibu. Karena anak Pak siapa namanya, Pak Akbar kan azam. Saya berazam betul kepada Bapak Ibu, setiap hari itu jangan sampai kurang bersalawat kurang dari 1000. 1000 mesti wajib lebih. Sallallahu, tak bisa yang panjang yang pendek, tak bisa yang pendek yang panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 jangan kurang setiap hari. Ibu-ibu kalau nonton, pada punya HP kalau nonton snack video namanya atau TikTok, berapa lama kalau nonton TikTok depan HP itu? Sejam, setengah jam. Tahan. Salawat itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 15 menit 1000, Pak. 15 menit 1000. Kenapa yang 15 menit ini kita tidak sanggup nonton TV di rumah 2 jam sanggup? Maka itu kita mesti harus latih salawat setiap hari sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kurang dari 1000. Kenapa? Karena fadilatnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Saya kalau ingin jelaskan Bapak Ibu, ada satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Darini. Dalam kitab, nama kitabnya Taharatul Qulub. Kitab itu menjelaskan tentang cerita Nabi Musa dengan Allah. Cerita Nabi Musa dengan Allah tersebut, ketika Nabi Musa tanya dengan Allah ketika dia dapat lembaran ajaran, semua jawabannya itu umat Rasulullah. Tapi kalau saya jelaskan malam hari ini marah Bang Adi. Nah, tadi lama betul nih Pak Sabri. Jadi semua isi laut itu pernyataannya ada, jawaban tak ada. Karena mukjizat Nabi Musa ini bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, dia tanya kepada Allah, ya Allah, siapa umat ini yang punya keistimewaan ini, punya keistimewaan ini? Semua jawabannya itu adalah umat Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, saya pernah cerita dengan Bapak Ibu, umat Rasulullah ini saking luar biasanya, makan dia, belum lagi makanan itu masuk dalam perut, Allah sudah ampuni dosa dia. Tapi makannya bagaimana? Nah, ini perlu ngaji duduk kita. Ada cara makannya. Kenapa Rasulullah mengajarkan cara makan? Maka itu beruntung kita jadi umat Rasulullah. Kalau jadi umat Rasulullah ini sebegitu banyak keistimewaannya, alangkah buruknya akhlak kita, adab kita kalau kita sedikit bersalawat kepada Rasulullah. Maka itu Bapak Ibu banyak-banyak bersalawat. Juga sering sekali kita sebutkan di majlis, orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah 1000 setiap hari tidak kurang istiqomah, dia tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum dilihatkan surga di depan matanya. Bayangkan Bapak Ibu, ibu-ibu istiqomah 1000 setiap hari ikhlas, walaupun pertama latih 1000 dulu, nanti akhirnya lebih daripada 1000. Kata para ulama hakiki, tidak akan mati sebelum dilihatkan surga di depan mata. Kalau dilihatkan surga di depan mata, berarti terbuka hijab, nampak yang gaib, berarti Allah angkat dia di sisi Allah itu pada derajat yang mulia. Maka kalau sudah diangkat di derajat yang mulia, fadilat yang kedua yang dia dapatkan, kalau dia mati itu Bapak Ibu, jasadnya itu tidak hancur di dalam tanah. Tak hancur Pak. Saya berani ngomong begini karena guru saya Pak 13 tahun dikuburkan tidak hancur. Guru saya. Jadi guru saya perempuan Pak. Jadi dari kecil-kecil sudah ngaji dengan guru saya itu. Meninggal 13 tahun dikuburkan, lalu qadarullah tanahnya runtuh.
dibongkar 13 tahun jasadnya itu masih utuh. Tanya dengan anaknya, kata anaknya tidak ada amalan lain, nenek ini satu amalan yang tidak pernah lepas di lidahnya, yaitu salawat kepada Rasulullah. Maka itu Bapak Ibu, kita ini semua bakal mati. Tak ada orang yang hidup selama-lamanya. Bahkan orang yang panjang umurnya pun mau cepat mati. Ada di Jawa itu Bapak Ibu, diberikan Allah panjang umur 150 lebih kalau tidak silap. Ditanya orang, apa cita-cita sudah 150 tahun ini? Ingin mati katanya. Bosan hidup. Ingin mati, orang panjang umur saja ingin mati cepat kata dia. Tak ada yang kekal, tidak ada yang dia hidup selama-lamanya, dia pasti mati. Maka ketika kita tahu kita mati, maka mesti wajib kita mempersiapkan diri kita ini. Dengan apa? Nah, ini yang kajian di kitab kita nih. Karena yang kembali kepada Allah itu adalah ruh kita, bukan jasad kita. Saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu, jasad kita ini nanti dimandikan orang, dikafani orang, bawa ke masjid disolatkan orang, bawa ke liang lahat orang, masukkan dalam liang lahat, dijejak-jejak orang balik. Tapi yang kembali kepada Allah itu ruh kita, bukan jasad kita Bapak Ibu. Maka itu ketika Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang kembali kepada Tuhan itu adalah ruh kita, nah inilah kajian kitab kita ini. Supaya ruh itu punya alamat, punya jalan untuk kembali kepada Tuhan, wajib disempurnakan syahadat kita, wajib disempurnakan sholat kita, wajib disempurnakan puasa, zakat, haji kita, sampai di tingkatan makrifat. Atau boleh Bapak Ibu sebut begini, sampai menyentuh ruh, atau sampai menembus kalbu. Dalam bahasa orang sufi, sampai di tingkatan makrifat. Kalau tidak, syahadat itu akan hanya sekedar bunyi di lidah. Kalau tidak sampai di tingkatan makrifat, sholat itu hanya zahir saja, tapi sebenarnya masih menyekutukan Tuhan. Puasa itu kalau tidak sampai di makrifat, dia hanya sibuk menahan lapar, haus, tapi ternyata masih menyimpan syirik di dalamnya. Kalau tidak sampai di makrifat, zakat tersebut tidak akan pernah bisa mensucikan jiwa dan rohnya. Kalau haji itu tidak sampai di tingkatan makrifat, dia hanya wisata, pergi ke tanah suci. Maka itu wajib sampai di tingkatan makrifat. Saya sering sekali, ini 5 menit lagi Ustaz. Saya sering sekali menyebutkan kepada Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu untuk berpikir, untuk mengajak anak-anak kita mahasiswa untuk berpikir. Saya sebut, kenapa bayi yang baru lahir 1 jam sebelum khutbah Idul Fitri sudah wajib zakat fitrah? Padahal selama ini kita diajarkan zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa kita. Anak yang baru lahir, jiwanya masih suci, bahkan zahirnya pun masih suci. Kenapa anak itu masih wajib zakat fitrah? Padahal dia masih suci. Maka itu ilmu hakikat menyempurnakan, kata orang sufi. Kenapa bayi yang 1 jam sebelum khutbah Idul Fitri lahir sudah wajib zakat fitrah? Karena zakat fitrah itu hanya mensucikan makanan yang dimakan. Maka disebutlah dia zakat makanan pokok yang dikeluarkan, beras makanan pokok kita. Kenapa anak itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Karena 9 bulan 9 hari dia makan dalam perut emaknya. Emaknya makan sate, anaknya makan sate. Emaknya makan makan pastel, anaknya makan pastel. Maka ketika anaknya makan 9 bulan 9 hari, wajib disucikan, dibersihkan makanannya tersebut, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah.
Sekarang Bapak Ibu, kalau seandainya zakat fitrah itu untuk mensucikan makanan yang kita makan, zakat mal itu mensucikan harta yang kita cari, mana zakat untuk mensucikan jiwa dan ruh kita? Maka itu tidak akan ketemu kalau tidak ngaji duduk ilmu hakikat ma'rifat. Maka itulah kita duduk mengaji seperti ini malam Jumat dan malam Minggu. Supaya apa? Supaya sholat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji kita itu sempurna sampai tingkatan ma'rifat, dan barulah Allah itu ridho, kita ridho, Allah ridho, sehingga saat itu yang sering kita sebutkan, ketika yang awal itu berjumpa dengan yang akhir, dia jadi tak berawal dan tak berakhir, sehingga barulah dia tunggal Bapak Ibu. Mungkin itu pengantar saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Belum ya? Nanti kata dia dingin pula yang depan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Dan insya Allah malam minggu kita tetap ada pengajian di rumah, di majelis kita. Ya, walaupun anak saya kebetulan baru lahir, tapi kata sebagian jamaah kita tak usah pakai mic, kata dia, kalau mengganggu anak. Tapi rasanya tak apa-apa lah, insya Allah. Insya Allah malam minggu kita tetap melanjutkan pengajian di majelis kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf, mohon dihalalkan. Saya kembalikan ke Ustaz Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara kita selesai, tidak boleh. Bahagia ini. Kalau selesai boleh. Selanjutnya untuk sebelum acara ini kami tutup, buat bendahara mungkin ada pengumuman. Bendahara ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit mau menyampaikan amanat dari kakak saya yang tinggal di Arabaya. Jika berkenan kepada Ustaz sama semua jemaah di sini, kakak saya minta doa keselamatan. Jadi waktunya mungkin di sini kebetulan kakak saya di luar kerja, mungkin tanggal 8 kan hari libur. Jadi antara tanggal 8, 9, 10 atau 11 Ustaz. Jadi mungkin